Bab ketiga, spekulan dan pelacur. Kemunculan Yevgenia dari suatu tempat yang sangat tersembunyi menjadi seseorang superstar hanya dimungkinkan oleh sebuah lingkungan atau tempat yang saya sebut ekstremistan. Dalam waktu dekat saya akan memperkenalkan perbedaan utama antara provinsi pembangkit Black Swan yang disebut ekstremistan dan provinsi yang tenang, tentram dan tanpa gejolak atau kejutan yang disebut mediokristan. Bagian pertama, nasihat paling baik atau paling buruk. Ketika saya mengingat-ingat kembali semua nasihat yang pernah diberikan kepada saya melihat hanya beberapa gagasan yang memiliki pengaruh nyata dalam hidup saya. Selebihnya adalah kata-kata yang numpang lewat. Dan saya senang karena saya tidak terlalu peduli kepada sebagian besar di antaranya. Kebanyakan terdiri atas usul seperti ketika mengeluarkan pernyataan, buatlah pernyataan yang terukur dan masuk akal, yang berlawanan dengan gagasan Black Swan. Karena realitas empiris bukan sesuatu yang terukur, dan versinya sendiri soal masuk akal tidak terkait dengan definisi umum yang konvensional. Untuk menjadi orang yang empiris secara murni, kita harus mengungkapkan realitas setulus mungkin. Menjadi orang terhormat berarti tidak takut dengan penampilan dan konsekuensi disebut sebagai orang eksentrik. Apabila lain kali seorang merecoki Anda dengan saran yang tidak Anda perlukan, secara halus ingatkan kepadanya tentang nasib pendeta yang dihukum mati oleh Ivan the Terrible karena memberikan nasihat tanpa diminta dan bernada menggurui. Ini biasanya berhasil untuk beberapa lama. Apabila direnungkan, nasihat paling penting yang dahulu saya terima adalah nasihat yang buruk. Tetapi anehnya, nasihat itu justru paling berpengaruh, karena telah mendorong saya makin jauh ke dalam dinamika Black Swan. Nasihat itu datang ketika usia saya 22 tahun. Pada suatu petang di bulan Februari di koridor sebuah gedung di 3400 Walnut Street di Philadelphia, tempat saya tinggal. Seorang mahasiswa tahun kedua di Wharton ketika itu menasihati saya agar mengambil sebuah profesi yang scalable, yakni profesi yang membuat Anda tidak dibayar melalui berdasarkan jam kerja dan karena itu imbalan dibatasi oleh kuantitas pekerjaan Anda. Ini sebuah cara yang sangat sederhana untuk membedakan profesi satu dari yang lain dan dari situ kita dapat melakukan generalisasi terhadap batas antara bermacam-macam ketidakpastian. Dan ini mengantar saya ke sebuah masalah filosofis yang besar. Masalah induksi yang pada hakikatnya adalah istilah teknis untuk Black Swan. Gagasan tersebut memungkinkan saya mengubah Black Swan dari sebuah jalan buntu logis menjadi sebuah solusi yang mudah diimplementasikan. Dan seperti akan tampak dalam bab-bab mendatang, memadukan ke dalam tekstur realitas empiris. Bagaimana sebuah saran soal karir mengantar saya ke gagasan-gagasan yang bersangkut paut dengan sifat dasar ketidakpastian. Ada profesi seperti dokter gigi, konsultan, atau tukang pijat profesional yang tidak scalable. Ada batas dalam jumlah pasien atau klien yang Anda tangani dalam rentang waktu tertentu. Apabila Anda seorang pelacur, Anda bekerja berdasarkan jam dan umumnya dibayar sesuai dengan jumlah jam layanan Anda. Selanjutnya, kehadiran Anda adalah sesuatu yang sangat diperlukan agar suatu jasa dapat diberikan. Apabila Anda membuka sebuah restoran yang menarik, jumlah pelanggan Anda dibatasi oleh ruang yang tersedia. Dan yang terbaik Anda akan lakukan adalah memaksimalkan jumlah kursi, kecuali usaha Anda sebuah franchise. Dalam profesi-profesi ini, tidak peduli setinggi apapun bayaran Anda. Pendapatan Anda tunduk kepada gravitasi. Pendapatan Anda tergantung pada upaya Anda yang terus-menerus, lebih daripada kualitas pengambilan keputusan Anda. Selain itu, kerja macam ini sangat dapat diramalkan. Ada variasi tetapi tidak sampai membuat penghasilan pada suatu hari lebih menonjol dibanding penghasilan pada hari-hari lainnya. Dengan kata lain, profesi tersebut tidak akan digerakkan oleh Black Swan. Yevgenia Nikolayevna tidak akan mampu menyeberangi jurang dalam antara underdog dan supreme hero dalam semalam andai ia seorang angkutan pajak atau seorang spesialis hernia. Tetapi ia pun tidak akan menjadi seorang underdog. Profesi lain memungkinkan Anda menambahkan nol pada keluaran dan pendapatan Anda. Apabila Anda berprestasi dengan upaya tambahan hanya sedikit atau tidak sama sekali.
Sekarang dengan menjadi malas, dengan mempertimbangkan kemalasan sebagai aset dan kemauan untuk membebaskan waktu sebanyak mungkin dalam keseharian, saya untuk merenung dan membaca, saya langsung tetapi keliru menarik sebuah kesimpulan. Saya memisahkan idea person yang menjual produk intelektual dalam bentuk sebuah transaksi atau sebuah karya dari labor person yang menjual karyanya kepada Anda. Jika Anda seorang idea person, Anda tidak harus bekerja keras. Cukup berpikir dengan serius. Anda menjalankan pekerjaan yang sama, entah Anda memproduksi 100 unit atau 1000 unit. Dalam quant trading, kerja yang Anda jalani sama, entah itu mencakup pembelian 100 saham, 100.000 saham, atau bahkan 1.000.000 saham. Anda melakukan panggilan telepon yang sama, membuat komputasi yang sama, mengurus dokumen legal yang sama, mengoperasikan sel-sel otak yang sama, juga upaya yang sama dalam memeriksa apakah transaksi yang terjadi benar. Selain itu, Anda dapat bekerja dari bak mandi rendam Anda atau dari sebuah bar di Roma. Anda dapat menggunakan utang modal sebagai pengganti kerja. Oke, baiklah, saya akan berlebihan soal trading. Agak berlebihan soal trading, orang tidak dapat bekerja sambil mandi berendam. Tetapi asal dikerjakan dengan benar, pekerjaan itu dapat memberi Anda waktu luang yang berlimpah. Sifat yang sama berlaku untuk artis rekaman atau pemain film. Anda bisa membiarkan sound engineer atau juru kamera bekerja. Anda tak perlu hadir ketika lagu Anda dimainkan atau ketika film Anda diputar. Begitu pula seorang penulis mengeluarkan usaha yang sama, entah untuk menarik seseorang pembaca atau untuk memikat sekian ratus juta pembaca. J.K. Rowling, pengarang buku Harry Potter, tidak harus menulis tiap buku setiap kali ada seorang lain ingin membaca karyanya. Namun tidak demikian halnya bagi seorang tukang roti. Ia perlu membakar roti tambahan setiap ketika ada pelanggan baru ingin menyantap roti yang sama. Maka membedakan antara penulis dan tukang roti, spekulan dan dokter, koruptor dan pelacur adalah sebuah cara mudah untuk memandang dunia kerja. Cara ini memisahkan profesi-profesi yang memungkinkan orang menambah angka-angka nol pada pendapatan mereka tanpa kerja lebih banyak dari profesi-profesi yang memerlukan orang menambah kerja dan waktu. Padahal, keduanya sama-sama memiliki batas. Dengan kata lain, profesi-profesi yang dipengaruhi oleh gravitasi.